Baik, kita masuk ke contoh soal ya, review sedikit. Rumus dari gaya Coulomb itu adalah ini ya. F sama dengan K, konstanta permitivitas, konstanta elektrostatik dikali muatan 1 dikali muatan 2 dibagi dengan kuadrat jarak ya, R kuadrat, kemudian dikali dengan vektor arah, di mana K itu adalah 8,99 ya, atau kalian juga bisa bikin 9 kali 10 pangkat 9 ya, Newton meter kuadrat per C kuadrat. Perlu diingat, K itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Ya, ini contoh soalnya. Ya, ini ada di buku. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di buku. Tapi di sini kita akan lihat secara konseptual, secara garis besar. Terdapat 3 soal ya. Soal 1, 2, yang ketiga ya. Soal pertama, terdapat dua muatan Q1, Q2 yang terpisah dengan jarak R. R-nya ini adalah 0,02 meter ya. 0,02 meter. Kemudian ada Q1, Q2. Yang ditanyakan adalah F12, artinya magnitude dan direction dari gaya elektrostatik F12 pada partikel 1 yang diakibatkan oleh partikel 2. Arti yang ditanya adalah F12 di sini. Ya. Kemudian soal yang nomor 2 ya, itu sama, terdapat Q1 dan Q2 ya. Q1 dan Q2 ini jaraknya R ya. R yang sama 0,02 meter. Kemudian terdapat Q3 yang muatannya negatif. Kalau yang tadi dua-duanya positif, muatannya negatif yang jaraknya itu 3/4 dari R. Artinya 3/4 dari 0,02 meter ya. Jaraknya dia yang terletak pada sama-sama pada sumbu X ya. Yang ditanyakan adalah F1 net, artinya gaya-gaya yang bekerja pada muatan 1. Perlu diingat, gaya pada Q1 itu dipengaruhi oleh Q2 ya, artinya dia ada F12, ada juga yang dipengaruhi oleh Q3. Jadi dia ada F13. Nah, yang ditanyakan adalah resultan dari kedua gaya ini berapa? F ya, F1 net atau F1 resultan. Ya. Kemudian soal yang ketiga, sama, kita punya Q1, Q2 yang terpisah pada jarak R ya. Q1 positif, Q2 positif. Kemudian ada Q4 yang letaknya tidak sejajar sumbu X. Artinya dia tidak pada satu garis lurus. Jadi ada di sini Q4 dengan sudutnya itu adalah theta sama dengan 60 derajat dari X-aksis ya. 60 derajat. Jarak dari Q1 ke Q4 itu adalah 3/4 R ya. 3/4 R, R-nya ini 0,02. Oke. Nah, di sini yang ditanyakan sama F1 net ya, atau resultan gaya-gaya yang bekerja pada Q1. Dan perlu diingat di sini gaya yang bekerja pada Q1 itu ada F12 yang diakibatkan oleh muatan kedua, ada juga F14 ya yang diakibatkan oleh Q4. Oke, kita masuk ke soal nomor 1 ya. Ini soal nomor 1. Tadi kita punya Q1, Q2, dua-duanya muatan positif, dan R itu sama dengan 0,02 yang terletak pada satu garis lurus. Yang ditanyakan adalah F12 atau bisa juga F1. Ya, karena dia cuma dipengaruhi oleh satu muatan, F1 itu akan sama dengan F12 ya, F1 net. Di sini kita diberikan datanya, muatan dari Q1 itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb ya. Muatan dari Q2 ya, ini Q2 itu adalah 3,2 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. R-nya itu adalah 0,02 meter. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika kita tahu bahwa kedua muatan ini jenisnya sama-sama muatan positif, maka kita tahu bahwa Q1 itu akan bergerak menjauhi Q2 ya. Dia akan bergerak menjauhi Q2. Yang artinya F1 akibat 2 itu akan mengarah ke sana. Nah, di sini kita perlu menentukan vektor arahnya terlebih dahulu. Artinya F12 ini dia akan bergerak
sebesar pada sudut ya 180 derajat ya, atau kalau kita lihat dari sini min 180 derajat dari Q2. Jadi kita bisa membentuk vektor arahnya itu dengan memperhatikan sudut pergerakannya dia. Oke, maka vektor arah ya, vektor arah itu dapat kita tentukan melalui rumus ini ya. Kalian bisa lihat. Saya hapus dulu. Partikel 1 akan ditolak oleh partikel 2 ke arah theta sama dengan min 180 atau 180. Sehingga vektor arah R itu dapat ditentukan dengan cos theta I ditambah sin theta J ya. I dan J ini adalah vektor satuan standar ya. Kalian review lagi tentang vektor ya pada pertemuan sebelumnya karena ini cukup penting karena jika salah menentukan vektor arahnya dengan konsep vektor satuan standar maka hasilnya bisa jadi berbeda. Oke. Maka ini sama dengan cos dari sudutnya min 180 ini adalah min 1 dan sin 180 ini adalah 0 ya. Maka min 1i ini 0 habis, maka kita akan dapat min 1i topi ya. Ini adalah vektor arahnya ya. Jadi jika kita lanjutkan keduanya bermuatan positif, partikel 1 ditolak sebesar F12 pada arah min 1. Maka R12-nya adalah min I topi ya. Lalu kita masukkan rumusnya F12 yaitu K Q1 Q2 dibagi R kuadrat dikali dengan vektor arah R12. Maka F12 sama dengan nilai K-nya 8,99 kali 10 pangkat 9. Kemudian dikalikan dengan besar muatannya 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali dengan 3,2. Ini Q2 ya. Ini Q1 kali 10 pangkat min 19 dibagi 0,02 meter dikuadratkan. Kemudian dikali dengan vektor arah min I topi. Maka ini kalau kalian lakukan operasi matematis, kalian akan dapatkan hasilnya itu adalah 1,15 kali 10 pangkat min 24 dikali min I ya, minnya pindah ke sini, maka ini topi. Ya. Jadi gaya dengan besar 1,15 kali 10 pangkat min 24 dan arahnya itu adalah min 180 derajat ya. 180 derajat ini kita tahu itu adalah min I topi ya. I ini adalah pada sumbu X ya. Ya, kalau kita punya sumbu ya, sumbu X, sumbu Y, maka ini adalah positif I ya di sini dengan besar satu satuan, ke sana adalah min I ya. Kalau ke atas itu adalah J topi, kalau ke bawah itu adalah min J topi. Ya, di sini tidak begitu kelihatan karena dia pada sumbu X dan dipengaruhi oleh satu muatan. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua ya. Soal yang kedua sama ada Q1, Q2, cuma di sini ada Q3 yang muatannya negatif ya dengan jarak 3/4 R. Cara menyelesaikan ini adalah kita pertama akan hitung F12 ya yang dipengaruhi oleh muatan kedua, kemudian kita akan hitung F13 ya. Untuk F12 ya ini adalah soal sebelumnya ya. Kita dapatkan nilainya itu adalah min 1,15 kali 10 pangkat min 24 I topi ya. Ini kita udah dapat soalnya, arahnya vektor R-nya kita juga udah tahu sebelumnya apa. Kemudian sekarang kita tinggal cari F13. Caranya sama ya, yang perlu kita perhatikan di sini adalah hanya ini ya, Q1 dan Q3 dan kita lihat di sini positif dan negatif, maka Q1 itu akan bergerak ke arah Q3 ya, karena dia akan ditarik oleh Q3. Maka F13 itu adalah di sini ya. Vektor arahnya apa? Vektor arahnya ya R topi dari 13 yaitu suatu yang dibentuk oleh sudut sama dengan 0 derajat ya. Kalau kalian masukkan rumusnya tadi cos 0 I ditambah
sin 0 J, ya, maka ini akan menjadi vektor R-nya. Cos 0 itu 1, sin 0 itu 0, maka dia akan menjadi I, ya. Nggak ada tanda minnya. Jadi kalau kalian ingat yang sebelumnya, ke sana itu adalah I, ke sini ini adalah min I, ya. Karena dia bergerak ke arah sana, maka dia I, ya, vektor arahnya I. Kemudian kita diberikan data Q1 sekian, Q2 ya, Q2 sama sebelumnya, kemudian kita punya Q3 yang nilainya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 19 ya. Ini tanda min ini menentukan jenisnya, dia muatan negatif dan jaraknya tadi 0,02. Namun jarak Q1 dan Q3 itu bukan 0,02 tapi 3/4 dari 0,02. Ini R13 kita dapatkan I, kita tadi udah cari F12 ya. F12 soal sebelumnya. Kemudian kita cari F13 sama dengan K dikali Q1 Q3 ya. Kemudian dibagi 3/4 R ya, 3/4 R nilai ini ya. Dikuadratkan dikali dengan vektor arah R13. Oke, kalau kalian lakukan operasi matematis, maka hasilnya itu akan dapat 2,05 kali 10 pangkat min 24 I. Artinya 2,05 kali 10 pangkat min 24 Newton ya, ke arah sumbu X positif. Ya. Jadi dia akan bergerak ke arah sana. Kemudian yang ditanyakan itu adalah F1 net ya. Jadi total gaya yang berada pada muatan Q1 ini seperti apa? Jadi kita gambarkan Q1 ya. Ini Q1 ya. Yang pertama itu dia adalah gayanya bergerak ke sana, F12, kemudian gaya kedua itu ada bergerak sana, F13 ya, gaya-gaya yang bekerja pada muatan Q1, dan nilai F12 ini kita tahu nilainya adalah 1,15 ya, kali 10 pangkat min 24, sementara yang bekerja pada F13 itu adalah 2,05 kali 10 pangkat min 24. Jadi kalau kalian lakukan operasi vektor ya, di sini dia adalah kalau misalnya di sini F12, F13, F12 itu adalah min 1,15 10 pangkat min 24 ya, I topi 2 kali 2,05 kali 10 pangkat min 24 I ya. Maka karena dia berada pada sumbu yang sama, kalian bisa dapat langsung operasikan min 1,15 ditambah 2,05 ya. Akhirnya itu hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat min 25 ya. Perhatikan di sini ini min 24 ya, di sini min 2,5. Karena ini kalau dikalikan adalah 0,9 kali 10 pangkat min 24 ya. Jadi bisa. Artinya F1 ya, gaya yang bekerja pada muatan 1 akibat dari muatan 2 dan muatan 3 itu adalah sebesar 9 kali 10 pangkat min 25 Newton dan arahnya adalah 0 derajat. Ya, karena kenapa arahnya 0 derajat? Karena kalian lihat di sini hasilnya adalah positif ya, tidak ada negatifnya di sini ya. Jadi dia bergerak ke arah I topi atau sumbu X positif. Ya. Jadi kalau ditanyakan arah, kalian bisa jawab ke arah sumbu X positif atau ke arah 0 derajat ya, ke arah 0 derajat, ke arah sana. Jadi hasil akhirnya itu adalah dia bergerak ke arah sana dengan nilai 9 kali 10 pangkat min 25 ya, Newton. Selanjutnya ke soal yang nomor 3 ya. Soal nomor 3 permasalahannya tadi sama, Q1, Q2, cuma di sini ada Q4 yang dia tidak berada pada sumbu X tapi berada pada dengan sudut tertentu. Di sini sudutnya adalah 60 derajat yang jaraknya 3/4 R. Oke. Kita udah tahu tadi Q1, Q2 yang bekerja akibat F12 ya. Gaya pada Q1 akibat muatan 2 itu adalah ini. Jadi sekarang kita tinggal mencari F14. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah mencari vektor arah ya. R14 ya, kita lihat di sini Q1 dan Q4
itu dia berbeda jenis muatan, yang satu positif dan negatif, artinya dia akan saling tarik-menarik. Artinya, Q1 akibat Q4 itu akan bergerak ke arah sana. Ya. Akan bergerak ke arah Q4. Ya. Nah, vektor Q14 ini, Q1 yang bergerak ke Q4 ini, kita dapat tentukan dengan rumus yang sama. Ya. Tadi, cos sudutnya yang dibentuk oleh arahnya dia, 60 derajat. Dan ini I-topi, ya, ditambah sin 60 derajat, ya, J topi, ya, J topi. Kalau kalian selesaikan ini, nilainya ini adalah 0,5 I, ya, ditambah ini adalah 0,86 J, ya. Ini hasilnya di sini. Jadi vektor R-nya itu adalah R14 itu adalah 0,15 I ditambah 0,86 J, ya. Vektor ini, ya, nilai ini melambangkan pergerakan seperti ini, ya. Jadi kalau misalnya dia bergerak, misalkan ini muatan Q1, tapi ada muatan lain di sini misalnya negatif, ya, Q5, maka dia akan bergerak ke arah sana, maka sudutnya itu adalah ini, dan vektor R-nya itu akan berbeda. Ya, itu yang harus kalian perhatikan. Kemudian untuk mencari F14, kita masukkan rumusnya K, Q1, ini Q4, ya. Q4 dibagi 3/4 R dikuadratkan dan dikali dengan vektor arah, ya, vektor arahnya. Jadi hasilnya itu kalau kalian lakukan operasi adalah 1,03 kali 10 pangkat minus 4 I ditambah 1,78 kali 10 pangkat minus 4 J, ya. Jadi ini tidak bisa langsung kalian jumlahkan, 1,03 ditambah 1,78 itu tidak bisa dijumlahkan karena dia komponen vektornya dia berbeda, ya. Komponen vektornya berbeda. Artinya dia ada komponen ke sumbu X sebesar 1,03, ada komponen di sumbu X sebesar 1,78, ya. Maka yang bekerja itu sebenarnya adalah di sini, ya. F14 itu adalah di sini, ya. Hasil vektor, ya, resultan vektor dari 1,03 dan 1,78, ya. Jadi nggak apa-apa di keep aja seperti ini. Kemudian kita bisa cari gaya total, ya, F1 net, ya. Itu adalah penjumlahan vektor F12 ditambah F14, ya. F12 kita tahu tadi ini harusnya min, ya, ya, ini ikutin ini min 1,15, ya, ini adalah F12, ya. Kemudian ini adalah F14, ya, yang kita cari ini. Dan dia ada komponen I dan komponen J, maka komponen I bisa kita jumlahkan, hasilnya min 1,25 kali 10 pangkat min 25, ya. Perhatikan saintifiknya, dia berbeda pangkat. Kemudian ini tetap 1,78 kali 10 pangkat min 24 J, ya. Nah, untuk mencari magnitude, ya, kita tahu tadi seperti yang ini hasil akhirnya, maka seperti mencari magnitude dari vektor, kita dapat cari komponen X, ya, komponen I-nya dikuadratkan ditambah dengan komponen Y-nya dikuadratkan, kemudian kita tarik akarnya. Maka kita akan dapat magnitude-nya dia, yaitu sebesar 2,05 kali 10 pangkat min 24 N. Nah, arah gayanya, ya, tetanya berapa? Nah, tetanya itu dapat kita cari dengan arcus tan nilai Y per X-nya berapa, ya, atau J per I-nya, ya. Nilai J-nya tadi 1,78, kemudian nilai Y atau X atau I-nya itu min 1,25, ya, ini. Kita cari arcus tan-nya, maka kita akan dapatkan nilainya itu sebesar min 86 derajat. Ya, karena kita dapatkan di sini min 86, ya, kita bisa lihat penerapannya. Ini adalah Q1. Gaya yang bekerja akibat Q2 itu adalah di sini F12. Sementara gaya yang bekerja akibat Q4 itu adalah seperti ini, ya, kira-kira F14, ya. Ini 60 derajat, ya. Maka gaya yang terjadi akibat keduanya seharusnya itu adalah F12 ditambah F14. Jadi kalau F12 ditambah F14 kita anggap di sini, ya, F12-nya, maka gaya yang bekerja itu adalah ini, ya.
Maka ini F1 netnya itu adalah ini. Ya, F1 net. Nah, karena sudut yang kita peroleh adalah min 86 itu adalah ini ya, ini 0, maka min 86 itu dia akan bergerak ke sini sebesar 86 derajat ya, negatif, jadi dia searah jarum jam. Maka hasil ini sebenarnya tidak reasonable, tapi kita bisa lakukan dengan modifikasi atau manipulasi terhadap trigonometri, di mana tan A itu akan sama nilainya dengan tan 180 ditambah A. Ya. Jadi kalau kita dapat hasilnya itu min 86, ya, min 86, maka kita bisa juga mendapatkan satu sudut lain 180 ditambah min 86 ya. 180 ditambah min 86 94 derajat. Maka besar sudut yang terjadi itu adalah 94 derajat. Jadi F1 net itu besarnya adalah ini 2,05 kali 10 pangkat 4 Newton dan arahnya itu sebesar 94 derajat dari sumbu X positif ya, dia akan bergerak ke sana. Ya. Jadi ini yang perlu diingat, penjumlahan vektor atau operasi vektor itu sangat dibutuhkan dalam penentuan gaya Coulomb. Jadi R ini ya, R topi atau vektor arah ini sangat penting, terutama jika muatan-muatan yang bekerja itu tidak berada pada satu garis lurus. Jadi perlu kalian ingat, jangan sampai salah pentingnya dari vektor arah. Oke, cukup sekian untuk pokok bahasan muatan listrik dan hukum Coulomb. Ini contohnya yang paling baik. Mungkin kalian bisa coba di latihan soal untuk lebih memperdalam. Kalian bisa ambil kerjakan PR-PR. Jadi kalian bisa lebih memahami tentang konsep hukum Coulomb dan muatan listrik. Oke, cukup sekian dan terima kasih.